Halo sahabat data, yuk kita mengenal beberapa indikator makroekonomi dan gimana kondisinya di Kabupaten Tabalong. Perekonomian di Kabupaten Tabalong pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan positif loh. Walaupun kondisinya melambat dibandingkan tahun 2022, tetapi pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Tabalong mengalami perkembangan yang cukup baik. Kondisi perekonomian Kabupaten Tabalong didukung oleh sektor pertambangan, pertanian, dan perdagangan sebagai sektor unggulannya. Indikator makroekonomi yang penting lainnya adalah inflasi. Inflasi menunjukkan tingkat perubahan harga di Kabupaten Tabalong. Inflasi di Kabupaten Tabalong pada Januari 2024 berada di angka 0,28%, yang menunjukkan harga di Kabupaten Tabalong masih tergolong stabil. Perekonomian tidak lepas dari kondisi kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tabalong pada tahun 2023 sebanyak 5,77% dari total penduduk Tabalong. Kondisi kemiskinan dan ketimpangan di Kabupaten Tabalong pada tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hal tersebut juga didukung oleh turunnya tingkat pengangguran terbuka di tahun 2023. Indikator berikutnya adalah Indeks Pembangunan Manusia yang mengukur capaian kualitas hidup penduduk di Kabupaten Tabalong. Pada tahun 2023, nilai IPM Tabalong termasuk ke dalam kategori tinggi dan mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2022. Kualitas hidup penduduk Kabupaten Tabalong yang semakin baik juga menunjukkan pembangunan di Kabupaten Tabalong semakin maju. Nah, itu tadi beberapa contoh indikator makroekonomi Kabupaten Tabalong. Sahabat data yang ingin tahu dan mengeksplor indikator makroekonomi lainnya bisa langsung mengakses laman tabalongkap.bps.go.id. Dan mari kita mengenal Kabupaten Tabalong melalui data. See you! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan siang hari ini 1 Maret tahun 2024, BPS Kabupaten Tabalong akan menyampaikan berita resmi statistik mengenai inflasi atau perkembangan indeks harga konsumen Tanjung kondisi Februari tahun 2024. Inflasi Februari tahun 2024 secara bulan ke bulan terjadi deflasi sebesar 0,12%. Artinya bahwa terjadi penurunan indeks harga konsumen bulan Februari tahun 2024 terhadap indeks harga konsumen Januari tahun 2024. Inflasi tahun ke tahun sebesar 2,11%, artinya bahwa terjadi kenaikan indeks harga konsumen Februari tahun 2024 terhadap indeks harga konsumen Februari tahun 2023. Inflasi tahun kalender sebesar 0,15%, artinya terjadi kenaikan indeks harga konsumen Februari tahun 2024 terhadap indeks harga konsumen Desember tahun 2023. Inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran Mantuman Februari tahun 2024, dari 11 kelompok pengeluaran terdapat 5 kelompok pengeluaran terjadi inflasi, 1 kelompok pengeluaran terjadi deflasi, dan 5 kelompok pengeluaran tidak terjadi perubahan. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,53% dengan andil sebesar 0,01%. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau terjadi deflasi sebesar 0,44% atau dengan andil sebesar 0,14%. Inflasi tahun ke tahun Februari tahun 2024 sebesar 2,11%.
Inflasi di bulan Februari tahun 2024 merupakan inflasi paling rendah yang terjadi pada periode Februari tahun 2023 sampai dengan Februari tahun 2024. Inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran secara year on year Februari tahun 2024 terdapat 9 kelompok pengeluaran mengalami inflasi, 1 kelompok pengeluaran mengalami deflasi, dan 1 kelompok pengeluaran tidak mengalami perubahan. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, yaitu sebesar 4,94% dengan andil inflasi sebesar 0,78%. Inflasi terendah terjadi pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,02% dengan andil inflasi di bawah 0,01%. Deflasi terjadi pada kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yaitu sebesar 0,07% dengan andil inflasi di bawah 0,01%. Sedangkan kelompok yang tidak mengalami perubahan yaitu kelompok pengeluaran pendidikan. Inflasi secara month-to-month Februari tahun 2024 terdapat beberapa komoditas yang menjadi penyumbang yaitu pendorong atau penahan. 7 komoditas pendorong inflasi month-to-month Februari tahun 2024 yaitu komoditas cabai rawit sebesar 0,05%, beras 0,04%, kacang panjang 0,04%, cabai merah 0,03%, ikan gabus 0,02%, minyak goreng 0,02%, dan telur ayam ras sebesar 0,02%. Sedangkan 7 komoditas penahan yaitu adalah daging ayam ras sebesar 0,34%, bawang merah 0,08%, ikan layang atau ikan benggol 0,02%, terong 0,01%, bawang putih 0,01%, sawi hijau dan ayam hidup sebesar 0,01%. Inflasi antar kota Februari tahun 2024 di Kalimantan Selatan secara year on year, inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu sebesar 3,48%. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Tanah Laut yaitu sebesar 1,5%. Inflasi year on year di Tanjung sebesar 2,11% atau masih lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi year on year di Kabupaten Tanah Laut. Secara month-to-month, dari 5 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan, terdapat 1 kabupaten kota yang mengalami inflasi dan 4 kabupaten kota mengalami deflasi. Inflasi terjadi di kota Banjarmasin sebesar 0,22%. Deflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kota Baru yaitu sebesar 0,37%. Deflasi terendah terjadi di Tanjung sebesar 0,12%. Inflasi Februari tahun 2024 di Tanjung terjadi deflasi month-to-month sebesar 0,12%, inflasi year on year sebesar 2,11%, dan inflasi year to date sebesar 0,15%. Penyumbang utama deflasi bulan Februari tahun 2024 secara month-to-month adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,14%.
0,14%. Komoditas penyumbang utama deflasi antara lain daging ayam ras, bawang merah, ikan layang atau ikan benggol, terong, dan bawang putih. Penyumbang utama inflasi bulan Februari tahun 2024 secara year on year adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,78%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah tarif air minum PAM, kontrak rumah, sewa rumah, iuran pembuangan sampah, dan biaya keamanan. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,7%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah beras, ikan nila, sigaret kretek mesin, ikan gabus, dan udang basah. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,28%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan, sabun wajah, pasta gigi, deodoran, dan pembalut wanita. Demikian berita resmi statistik mengenai inflasi di Tanjung bulan Februari tahun 2023. Bahan tayang dan naskah berita resmi ini dapat diunduh melalui tautan berikut, yaitu tabalongkap.bps.go.id/pressrelease.html. Demikian berita resmi statistik yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi pengguna data. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.